Itu dia, gemuruh yang bergetar tentunya untuk menyaksikan game kedua Tas. Are you ready, Tas? Oh, ready. Ya, saya lagi mengerti bagaimana perasaan Tas. Saya juga merasakannya karena salahkah kita berharap bahwa M-Series akan ke Indo lagi? Udah pasti ke Indo M-Series. Tenang. Sekarang kita punya Aurora. Nggak, M-Series udah pasti ke Indo. Bukan, pialanya apa? Oh ya, pialanya Iya. pasti ke Indo. Pialanya dari Indo. Tapi Steve belum tentu. Benar. Makanya saya bilang tenang. Saya percaya dengan Onyx ID dan juga Aurora. Oke, Aurora. Aurora. Ya. Oke, Hayabusa diambil tapi kemungkinan besar Alice akan diambil juga untuk alter ego kalau mereka mau ngebawain Alice ya. Karena Glue sudah di-ban di sana. Bahkan 3 hero yang di-ban dengan alter ego. Ini hero-heronya Lutfi semua. Atau Yuzong. Esmeralda Gold mungkin. Atau Yuzong dulu kali Tas ya? Tadi Bisa jadi Yuzong. Kayaknya Yuzong, nggak mungkin ngambil Alice karena Alice lawan Haya bisa dibilang lumayan enak di Haya ya. ya lumayan enak di Haya. Iya. Dan Haya juga lumayan bisa dodge ya untuk beberapa inisiasi yang bisa dilakukan sama Alice. So far kalau kita ngomongin Alice juga kayaknya yang paling dinamis sama Gatot. Alice Gatot Iya, ya combo Alice ya. Gatot. Sama Alice laku banget di PH kan karena buat ngedinai jungle tank juga kan. Iya. Karena jungle tank dipegangin sama Alice lumayan nyaman. Gak bisa mati lah turtle-nya pas turtle satu Alice itu. Iya. Exorcist of the Yeah, Dragon Yuzong Ruby. Spirit. Ruby RC. Yuzong sama Ruby ya. Ini udah ada setup mau main Kimi kah kayaknya. No one can take you from Kalau kita me. melihat dari setup seperti ini karena mereka masih bisa bermain dengan tadi metode Hyper Academy tapi diambil. Ya. Langsung steal pick pasti. Bahkan ada Cici juga ya yang dipegang dengan Onyx. Dan alter ego mereka belum mengisi jungle-nya. Jadi Ruby-nya juga masih belum tentu ada di gold nih Romer. Available untuk Ruby mungkin meskipun nggak terlalu sering kita lihat sekarang. Ini Tas mungkin kalau kita ngomong soal Hyper Academy lane ya. Biasanya kan ya mau itu Hayabusa, mau itu Lancelot sebagai jungler, Kimi atau Zuxin yang bakal pegang Sky Pierce. Kalau Zuxinnya di ban, Kiminya diambil Tas. Ada option lain nggak? Harusnya di tiga ini tetap jungle sih atau enggak roamer ya. Jungle roamer sih menurutku. Kenapa? Karena mid lane di sini udah sisaan doang sih kayaknya. Gak ada yang prio banget. Ya. Kayaknya harus ngambil jungle karena jungle-nya bisa dilihat sangat dikit ya. Lancelot, Joy, Iya, udah pasti Lancelot seperti yang saya bilang. habis. Ini udah kelihatan dari 3 pick atas. Apakah ada yang berbeda Tas dibandingkan dengan game yang pertama nih? Kalau mungkin dari subjektifnya Tas. Kalau dari subjektifnya ya, dilihat AE udah mau kuatin strong kiri kanannya sih. Kayak udah ngambil hero nyamannya aja gitu loh. Oke. Jadi naik Alea juga. Dan ada Gift. Mungkin Lunox kali ya yang nanti bakal ditarget. Karena kayaknya kalau potensi dari Lunox di Altrigo kayaknya masih terbuka walaupun Kaleanya udah ditutup sebenarnya. Lumayan bagus sih Lunox di sini. Wih. Cuman di sini harus kuatin midnya AE karena main Lancelot harus dibantu lah early-nya. Ya. Oke. Dan ini kita juga di Grand Final kedatangan Ayah Celi. Waduh. Ini cukup menarik juga ya melihat Sally Boy setelah 10 season terakhirnya dia yang hampir mengukir sejarah. Sekarang dia yang mau ngeliat nih penerusnya di Altrigo yang akan on the way untuk membuat sejarah. Ya, tapi kalau kita lihat dari map yang dipakai juga sekarang Dangerous Grass. Kan win rate yang sangat besar sebenarnya untuk mungkin secara map usage-nya ya. 75% untuk alter ego nih. Altrigo, iya. Ini win rate-nya lumayan tinggi sebenarnya. Iya. Perlukah kita ada ekspektasi Tas untuk menunjukkan Hellcard di sini atau nge-ban Hellcard-nya di sini? Bisa jadi main Hellcard, bisa juga midnya mau priority kayak Selena gitu. Mungkin Selena sama Chow gitu. Atau Selena Grok mungkin lumayan bagus. Selena Grok ya. Oh, atau gimana kalau misalkan kita ngomongin soal Lunox dan Grok? Bisa aja, midnya fleksibel sih, tergantung kepercayaan aja sih. Angel lah ya. Oke, tergantung ya dia bedanya apa ya di game Iya. ini ya. Saya agak sebel ya tergantung kepercayaan itu. Iya. Tapi memang benar sih kan Bener kalau kita dong. lihat Bener. iya. Tergantung kepercayaan coachnya. Iya. Yang ngelit di kuping tuh. Iya, karena saya orang yang lumayan pribadi benar. ya setuju soal ngomongin drafting itu lumayan subjektif sebenarnya. Oke, Iya, kita tanya beda-beda. ke Profesor kami sebagai coach juara MDL season 1. Ngelihat potensi dari Kagura sebagai counter yang dipick hari ini sekarang. Ini adalah hero yang dibenci oleh Suns. Iya, sangat dibenci. Sangat dibenci, tapi apakah ini bisa meng-counter Suns? Mungkin karena mapnya lumayan sedikit kebantu ya, karena Iya. kita tahu lah Kagura bagus banget di Dangerous Crash. Oke. Ini juga bakal jadi ancaman buat Suns atau bahkan buat Kairi nanti ketika menggunakan Hayabusa karena bisa ditarget. Terutama kalau kita ngomongin soal blind spotnya. Karena yang ditakutkan dari Altrigo dengan hero-hero seperti ini, mereka bakal pegang push-push penting secara individual. Berarti just chance yang bisa kita lihat di sini adalah satu hero Alex terbuka. Hellcard.
Dan ini bisa menjadi combo yang mematikan. Cuma problemnya adalah nggak ada badan. Ya, mata Ruby yang di roam. Iya. Tapi kalau menurut gue mending Ruby-nya berada di RP, sisanya mainin Halkan. Tapi kalau kali ini satu pertanyaan aku. Dalam kondisi ini Kagura power banget. Kenapa aku bisa bilang power? Karena Quad Shadow dia ada flee. Dia nggak bisa di-ganking. Yap. Dia juga malah yang bisa nge-ganking. Dia mid to the late game. Apa yang harus Onyx lakukan? Experience the youth. Apa yang harus Onyx lakukan, Tas? Jadi, bentar, ini Ruby-nya tiba-tiba pindah roam nih. Pindah. Iya, boleh roam. Karena pindah. Karena mereka kalau paksa pakai Hellcard ini nggak bakal won. Iya. Onyx atau Alter Ego, Tas? Kayaknya lumayan 50-50 sih di sini. Karena ada Kagura Ruby kan, itu So, tergantung midnya nanti. Onyx AE. Fast. 1, 2, 3. AE sih, AE. Profesor. Ah, ya bagus. AE. Onyx. Onyx, so MPL. Tepuk tangannya mana Soulcaster. Take it away. Yap, ini dia game yang kedua. Setelah tadi di game yang pertama kita dibawa dalam tempo dan ritme yang sangat-sangat super tinggi. Yap, ini tukeran ya. Hayabusa versus SoundCloud masih, tapi playernya berbeda nih. Daerah berbeda. Itu dia, kita akan lihat keduanya dipastikan jago dan Land of Dawn yang akan menjadi saksi. Tukeran pilot. Tukeran pilot. Oke, kalau begitu. Terlihat di Sonic dan juga Ultra Champ masih pada semangat masih. Dengan semangat mereka membela idolanya. Langsung saja game yang kedua. Grand Final mana suaranya? Langsung ke Land of Dawn. Wow. Ini dia Nino dengan Yuzongnya kembali. Alek masih memaksakan untuk tidak mengeluarkan flickernya dan hampir saja kalkulasi yang cukup baik. Itu dia pressure dari Sans. Dengan Kimi ini salah satu hero favoritnya Sans juga by the way. Tapi ya ngelihat agresivitas Kairi udah mulai masuk ke dalam jungle. Yep. Jadi ada sebuah hal yang dilakukan oleh Kairi tadi, mengambil langsung lava golem tepat di depan dari Yasuke. Ya itu jadi satu keuntungan yang kalau nggak ditukar sama sekali itu bakal bahaya. Dulu. Oke, masih ada Flea. Hijume. Bergerak tadi. Dari emblem attack speed ya untuk kedua jungle. Ada pull yourself together untuk Alex. Ya karena Ruby memang lumayan dependent sama spell. Dia bisa flicker lebih cepat nantinya, apalagi dengan assist yang didapatkan untuk first item sebelum di turtle. Rata-rata masih sama ya. Akan dengan sepatunya. Cuman Lutfi juga ini hero favoritnya loh. Cici, kalau kemarin kita ngobrol sama Coach Chico, salah satu coach juga di Onyx yang divisi lain. Yep. Dia bilang ya Cici ini power banget untuk Lutfi. Cici nih. Itu dia, dan sekarang dapat. Itu yang jadi masalah. Gue penasaran sih di turtle pertama nih, kayak team fight yang akan terjadi tuh seperti apa. Dua-duanya Roamer CC, Keyboy, Alec, dua-duanya punya area yang gede. Dan ya lagi-lagi Lancelot enak banget buat kontes. Yep. Sementara sekarang terlihat untuk kali ini Alec dipaksa untuk mundur, masih ada Dragon Tail tadi mencoba untuk bisa memberikan sebuah back. Apaan? Itu dia, flicker terbuang dari Alec. Tangannya coba untuk di-poking, tapi Sans masih aman. Dan hati-hati nih, trapping dari Hijume. Mungkin di season ini bisa gue bilang, Hijume the best player untuk Kagura. Yep. Dan sekarang tadi Kairi yang nge-trapping sebentar loh dalam perebutan. Oh, di burst? Oke, apa yang akan terjadi? Hijume mencoba untuk bisa mengatakan damage tapi masih bisa berpindah tempat. Retraction Pull tadi masih bisa dihindari. Turtle-nya terbuka, oh skip Oke. Kairi. Ada satu buat takeover yang dilakukan bahkan untuk sekarang. Dan turtle-nya berhasil diamankan oleh Yasuke. Namun di saat sebagai belakang dengan DPS yang sangat tinggi dan terus memberikan damage-nya ke arah beberapa player. Ada satu poin retribution dan udah langsung dikeluarkan, masih sempat kalau bisa berdepan lagi. Ke arah dari Purple Buff tapi malah membuat Yasuke-nya down. I'm offended dikeluarkan pula. Tapi Keyboy tidak bisa bertahan. Pertukaran yang gak adil sebenarnya Alter Ego. Mereka dapetin turtle-nya. Purple-nya hilang. Yasuke kehilangan nyawa juga. Pertukaran yang di Keyboy. Dan Golden lagi-lagi matchup Harit dan Granger. Masih kedua ini. Yep. Dan Lutfi sungguh jahat di bagian bawah ya. Nino hampir didorong jauh banget ke belakang loh itu. Namun di tempat yang berbeda ada satu audience prediction. 56% untuk Onyx, 44% untuk Alter Ego. Tapi ini tinggi sih. Ini gak jauh loh. Yep. Bedanya dikit aja. Dan ngelihat dari mid game masuk di menit ketiga. Agresivitas dari keduanya nih masih terbilang aman lah ya. Temponya nggak setinggi di game yang pertama. Karena gue bisa bilang pemegang temponya tuh di awal kalau misalkan Lancelot versus Hayabusa, itu ada di Haya. Yep. Objektifnya Haya tuh ya buff kill. Kalau misalkan dari Lancelot ada buff dan farming. Namun cukup mereda lagi, cukup turun dengan begitu drastis tempo. Namun mendadak naik dan Keyboy kembali menjadi korban Retraction Pulse. Langsung dikeluarkan tapi bukan hal yang baik untuk Sans bisa masuk
untuk membantu. Wah ini Sunset zoning 3 player bahkan. Tapi ya commit ke arah Keyboy. Ini menjadi Udah sakit banget dan apa yang akan terjadi Sans? Masih bisa mundur, masih ada Purify tadi udah langsung dikuatkan bahkan sekarang Shadow Kill. Kairinya mencoba untuk bisa mendapatkan Yasuke hampir saja. Thanks to Alec. Dipegang tadi sama Alec, nggak bisa lagi untuk ngasih damage terakhir. Tapi ada sedikit yang berbeda sama Arvi. Dia nggak langsung Sky Pierce. Dia pakai Hunter Strike terlebih dahulu. Mungkin pengen ke pressure landing top lane Arvi. Yap. Masih ada Rhapsody tadi yang memang benar-benar bisa dikeluarkan. Namun sekarang Skylar cukup agresif. Ada satu Chrono Dash tadi terlihat. One Force dikeluarkan. Ya tapi selama di awal kayaknya Gold Lane masih fine sih. Pertanyaannya adalah di turtle selanjutnya yang ada di atas. Ini mau ikut perang kah dari Gold Lane-nya? Dia mau ikut team fight. Wah, di bagian tengah apa yang akan terjadi? Ludpi down! Mendadak bisa turtle yang kedua muncul. Ya dia ngebuang Petrify juga dari Nino. 2 poin kill untuk Nino. Turtle-nya akan dilepas seperti Ya, Arvi. sekarang ada Black Dragon Form namun Arpi depan berbeda malah menjadi korban pula Skylar. Akankah menjadi sebuah tujuan namun di depan yang lain Alec mulai maju. Turtle berhasil diamankan oleh Yasuke. Turtle kedua untuk Alter Ego. Nggak berhenti bahkan mereka coba lagi. Ya, mereka masih mencoba. Ada Keyboy yang terus membayangi pergerakan Alec dan juga Yasuke. Tapi masih aman so far. Masih bisa dikendalikan Onyx. Mereka nggak kehilangan banyak sekali jungle. Hanya ada Turtle tadi yang mau nggak mau dilepas. Tapi 2 turtle nih, snowball untuk early game Alter Ego. Terbilang cukup sukses loh. Ini di bawah tadi. Eps! Buset, yang ini Iya. MPL ID Extremernya mancar region ya. Ini MPL ID X Goat ini mau udah. Makanya kalau tuh sih kawan-kawan kalian bisa cek juga nih di channel official di stream MPL ID. The real Goat ini. Yang ini kayaknya susah loh. Susah. Siapa? Mau dibandingin sama siapa lagi? Gak bisa. Susah. Semuanya dia punya. Tapi ya bahkan bukan Lu mau debat gimana juga susah udah. tiket aja udah punya. Gimana? Tapi ya untuk ngelihat dari Alter Ego nih, mereka unggul 2 turtle cuma dari goldnya pun nggak bisa terlalu banyak ya. Yap. Karena memang farming dari Onyx juga ya terhitung rapi. Ya. Mereka nggak kehilangan banyak sumber. War Axe sudah jadi buat Kairi dari Yasuke dan Kairinya udah jadi Hunter. Sebenarnya sama-sama 10% cooldown reduction. Cuman bedanya Hunter ya ada penetrasi dan War Axe itu lebih ke sustain. Ya memang tipikal Lancelot lah. Dari Retribution aja nih, ini akan beda karena Ice Retribution versus Flame Retribution. Damage udah jelas, Flame Retribution akan unggul. Yap. Oke. Nah sekarang bisakah dimanfaatkan ya apapun yang memang sudah dimilikin. Entah itu flame-nya lah, entah itu ice-nya lah. Ya, Balik lagi, seperti apa nantinya momentum yang bisa diciptakan? kayaknya di Turtle sih, itu yang paling enak ya bagi mereka berdua juga. Dan kayaknya Oke, ini tempatnya berbeda. Ludpi akan menjadi korban kembali satu terakhir. Ludpi kembali terculik. Walaupun ada constant call-nya tadi udah langsung dikeluarkan pula, tapi setidaknya ada koneksi yang baik yang dilakukan. Arvi. Namun apa terlalu Guardian, tapi Alec hadir. Guna untuk bisa memberikan sebuah backup. Traction ball di bagian belakang dan sekarang Alec yang masih berusaha untuk bisa kabur tersebut. Walaupun Sansia masih membayangi dengan TPS yang sangat tinggi. itu dia blok. Oh Kairi. Oke, Kairi hampir menjadi korban. Tapi Kairi masih bisa mengocer dengan satu kuat shadow tadi yang dimiliki banget untuk sekarang. Kairinya mencoba untuk bisa mendekati ke arah dari Jume Shadow Kill langsung dikeluarkan bulan dan turtle-nya berhasil didapatkan oleh Kairi. Namun barusan Furisdam dan juga Petrify Kairi jatuh. Alter Ego kembali menggila. Keyboy-nya pun tidak akan bisa selamat kembali dan bukan pilihan yang baik untuk Ludpi maju. Turtle ditukar dengan 2 poin kill. Alter Ego mereka tidak mau rugi sama sekali. Mereka coba paksakan dapetin sesuatu yang akan menguntungkan bagi mereka. Sekarang goldnya 2000 gold. Alter Ego Skylar. Oke, flicker. Skylar mencoba untuk flicker satu terakhir dan Solo kill. solo kill from Skylar. Itu dia. Karena memang lihat dari Arvi yang pakai flicker kan. Menjadi satu kesempatan juga untuk Skylar. 2-0. 2 poin kill yang berharga sekali ini untuk Skylar. Tapi hati-hati dengan Nino. Nino juga belum tumbang. Kita tahu di game pertama Nino yang jadi masalah. Oke, Nino sendirian. Berubah menjadi vampire yang memang tadi menghisap jarak dari Keyboy. Masih aman sih sampai saat ini ya. Dia akan coba untuk paksa defense aja. Ini trapping lawan trapping kebetulan. Dan Hijume. Oke, Hijume. Masih ada Flea. Aman sih. Karena di buffnya Kagura itu bukan cuma dari stun doang ya. Shadow-nya Haya juga lepas. Yap. Dia aman banget sebenarnya dari Hayabusa. Dan teamfight akan ada di mid lane sepertinya Arvi. Dia udah tahu nih saatnya Arvi bersinar di mid. Oke. Alec masih mencari momen. Belum ada flicker dalam tubuhnya. Namun telah berkumpul 3 player loh. Lagi-lagi ya Alec dan Keyboy.
Ini memang masih megangin rumput aja, mereka nggak bakal sampai komit dari keduanya. Bahkan kalau dari item, kelihatan nih Arfi yang harus galak. Sky Pierce udah ada satu Legend Sword lagi, bisa langsung ke arah Malefic. Kalau dari Hayabusanya udah jadi War X juga 20% cooldown. Dia bisa main full cooldown juga mungkin dengan Endless Battle nantinya. Tapi ya hati-hati. Kalau ketemu di laning jauh, Hayabusa, Shadow Kill bisa di-dodge dengan Tonros. Ultimate di-dodge dengan skill kedua. Gue rasa nggak adil. Yep. Weh, Kairi. Ini mekanikal yang sangat tinggi udah diputar Oh, kembali miss. loh. Yasuke. Miss langsung kali di-backup. ini harus mundur dulu. Langsung di backup. Sans. Namun sekarang, apa yang akan terjadi? Sans ya, hampir saja menjadi korban traction bola Fatal dia, tapi gak korek karena siapa sebentar di bagian belakang. Sans yang menjadi korban. Keuntungan kali itu Alter Ego. Nino kembali menggila di bagian belakang dengan membuat sebuah barricade. T-Boy. Dan juga pagar. T-Boy-nya down. Tapi Nino pun harus menggila dengan sangat cepat pula. Sementara Lutfi dengan Vengeance yang sudah diaktifkan mencoba untuk bisa maju dan juga membalas apapun yang memang dilakukan oleh Alter Ego barusan. Satu ditukar dua, lagi-lagi keuntungan masih dipegang Alter Ego. Tapi midnya belum hancur nih. Vision midnya masih aman. Dan Shadow Kill dari Kairi juga belum keluar. Masih ada nih chance untuk Onyx melakukan fight back. Lutfi udah ngebuka Vengeance. Mungkin itu juga catatan nih, Arfi bisa tembak Lutfi. Dia bisa untuk ke-punish Lutfi. Yep. Oh, Hey, Alex dibalaskan oleh Skylar tadi, namun sama-sama kehilangan bobot. Alexnya down kali ini. Arfi masih selama 2 flicker tadi kita lihat di dalam satu tempat yang sama, Lim. Satu tetes darah terakhir tadi. Sekarang Nino kembali. Dan masih bisa sama juga dari Arfi. Tanpa adanya Alex, mereka akan langsung coba pegang Lordnya Onyx. Tidak membuang kesempatan sedikit pun. Yap, tidak membuang-buang waktu. Mereka langsung saja cepetin karya dari Lord dan harusnya berhasil ya. Yap, dilepas. Alter Ego mereka gak mau kontes dan Lord untuk Onyx. Wow, 2 momen tadi. 2 flicker, Lim. Ya. Sama-sama miss. Dari Alex dia langsung terburu-buru sih lebih tepatnya. Tapi Skylar juga react-nya tadi lumayan Ya sih. react-nya juga flicker masalah lo. Iya, Gue iya, pikir iya. react-nya untuk kabur gitu. Dia coba untuk kebalikin dan Shadow Kill dari Kairi. Wah, itu tadi bad luck Kairi sih. Satu hit banget Arfi dan Lutfi. Yap. Tertangkap basah Lutfi down. What? Oke. Sebuah hal yang begitu baik walaupun auto turret midnya berhasil langsung dihancurkan. Tapi sepertinya tidak tertebak tadi bagaimana Alter Ego nge-camp di dalam rumputan di area dari Onyx. Iya, mungkin mereka ngeliat oke, Alter Ego akan beresin laning. Alter Ego lagi under pressure karena ada Lord. Cuma enggak ternyata. Gak bisa ditebak memang Ella Familia ini. Mereka coba trap di mid. Dengan kondisi Lord didapetin sama Onyx. Gerakan-gerakan yang terbilang berani. Kalau mereka gagal, kerugian yang mereka terima itu dahsyat sekali. Gak boleh Kairi, gak boleh sembarangan untuk poke ke arah Alex. Wah. Gimana ya ngelihatnya Alter Ego dengan perkembangan yang ini udah ampun-ampunan nih. Temponya, mereka selalu bisa kontrol. Pertukaran yang mereka dapetin juga selalu bagus. Yep. Entah turtle tuker 2, 1 tuker 2, untungnya masih di mereka. Dan ya karena memang Lancelot tipikal yang farming, mid to late gamenya itu akan lumayan perlu dipertimbangkan. Walaupun ya Skylar udah mulai jadi sekarang. Yep. Akan seperti apa lagi derby Meruya ini ya teman-teman. Derby Meruya, benar. Iya, derby Meruya. Iya, gaming house-nya deket ya. Deketan emang ya. Emang. Cokbar Pride. Endless Battle, ada Brute Force juga. Lihat Nino. Nino dengan Brute Force dan Oracle. Hanya dengan Fury Hammer ternyata untuk bantuin penetrasi dan sedikit damage. Biasa dijadiin kan ke arah Hunter Strike. Cuman yang kali ini nggak buru-buru. Dia tahu nih oke butuh badan tambahan. Jadi Ninonya juga sedikit ngalah bisa dibilang. Yep. Dan ini nggak ada yang muncul di map loh. Kalau dari POV Onyx, berarti cuma Arfi aja yang di bawah. Yep. Dan di tengahnya ada Yasuke. Tapi kan 3 lagi nih. 3-nya di mana ya? Itu dia. Bisa di mid, bisa di bawah, bisa tiba-tiba di atas. Dimanapun bisa dan stack 34. Untuk Sky Pierce-nya Arfi. Dia 1 kali tumbang tadi sayangnya kan. Yep. Pas dia udah dapetin 20 stack. Tapi setidaknya dengan stack 34 masih cukup lah, Lim. Lumayan ini Iya. tabungan. Dan Tabungan masa depan ini. Skylar juga rentan shutdown kan ini. Skylar juga harus benar-benar ngejaga posisinya untuk tidak bisa diamankan. Karena dia dari tadi yang kena Sans terus. Ya, tapi hati-hati loh. Karena Skylar sekarang flicker. Kalau sebelumnya kan dia purify. Ya. Dengan flicker gue rasa ke bagian belakang pun ready. Dan jangan lupa juga ini Skylar yang memang dari pengalaman dia udah pasti berani banget. Dia nggak gampang lah untuk kalah dari segi kalkulasi, timing. Ini kita tinggal lihat aja nih nanti setup dari openernya. Entah itu Keyboy, atau Nino. Yap, di tempat yang lain. Lutfi mencoba untuk bisa masuk ke area dalam, namun ada Phantom Execution masih gagal. Apa tahu Guardian gak konekan siapa bersepeda. Keyboy-nya terjebak sendirian di tempat yang berbeda. Lutfi, ada backup tadi seperti dari Hijume, tapi malah Hijume sekarang terjebak. Dan mereka masih sama-sama bisa mundur. Itu dia bonyok habis.
Teman-teman dari Alter Ego, mereka harus mundur dulu, mereka harus reset lagi. Dan Lord dikuasai Onyx. Mereka akan coba untuk buka perlahan. Ya, Nino menjadi orang terdepan dan Nino siap untuk take off. Itu dia alasan dari Nino ke arah Brute Force dan juga Oracle. Cooldown reduction yang dibutuhkan. Black Dragon Form lama banget memang cooldownnya. Tapi Alter Ego mereka pegang sekarang Lordnya. Oke, sementara sekarang Lutfi mencoba untuk bisa menghantarkan damage sama Vengeance. Dikeluarkan pula. Bisakah mereka mendapatkan ke arah Keyboy dan Keyboy-nya? Sedikit lagi yang tersisa. Skylar. Cabut langsung terlihat namun sekarang Skylar malah menjadi korban pula dalam pertempuran tersebut. Shadow Kill langsung dikeluarkan pula. Tapi langsung dibalaskan dengan 2 poin kill pula dari Onyx. Nidoja tidak. What? Kairi Bagila. Kairi. Triple kill. Kairi. Timing yang sempurna tadi. Sans dan juga Lutfi. Sebagai distraction, Kairi menunggu Quad Shadow-nya kembali dan hadir. Dengan triple kill, Onyx. Mereka bisa dapetin Lord ini secara free harusnya. Dua orang yang sudah diambil di awal ternyata itu pun tidak bisa memberikan keunggulan untuk AI. Reaction dari Kairi, Lim. Wah, Kairi gila nih. Dia bener-bener, ya memang harus seperti ini, jungle. Dia harus tega. Dia harus tumbalin sedikit temennya untuk ngebuang source skill yang mahal dari lawannya. Dan masuk di waktu yang sempurna. Itu yang memang perlu, sense dari jungle harus seperti itu. Tapi balik lagi dari Alter Ego, kita akan lihat nih defensifnya. By the way, high ground defense Alter Ego gak terbilang kuat. Mereka gak punya hero spam. Untuk clear minion pun terbilang lumayan sulit. Ya. Apalagi sekarang ditahan loh. Alex sampai pakai Movended demi keluarin katapultnya dan nahan di bagian depan. So Lordnya akan masuk secara cepat, tengahnya gak akan bisa dikontrol. Nah sekarang masalahnya Skylar, oke mereka sekarang lagi mode offense, tapi flicker nggak ada. Dia. Efek sisi itu juga dimiliki sama Alter Ego. Ini yang harus diwaspadin karena Nino baru saja itu really? langsung terdengar. Tapi Nino-nya sudah ada Shadow Kill terdengar. Shadow Kill terlihat, Black Dragon Form langsung dikeluarkan pula. Pertempuran akan seperti apa? Ada satu lagi apa yang dia langsung dikeluarkan tapi Winter Crown tadi langsung digunakan pula. Pertempuran tempat terjadi dalam area defensive demikian oleh Alter Ego, tapi apa yang terjadi? Dua play dari Onyx itu pun langsung tebar begitu cepat. Masih bangun untuk bisa mendapatkan ke arah satu base utama yang dimiliki oleh Alter Ego. Namun masih ada Immortal pula yang tubuh oleh Alex. Tino-nya menjadi orang terdepan. Lordnya hilang, tapi masih ada web video dan mereka memaksakan untuk bisa menutup gap ini. Skylar masih gagal dan ini dia kesempatan terakhirnya tetap diambil. Satu sama Onyx. Mereka mengamuk menghancurkan Alter Ego di game yang kedua, bahkan tidak memberikan kesempatan. Keputusan-keputusan yang berani. 16 menit. Onyx meratakan Alter Ego. Kairi menjadi sebuah pembeda di game yang kedua. Kairi menjadi penyelamat untuk Onyx di game yang kedua. Banyak momen mereka tertinggal, banyak momen mereka disiksa, tapi Kairi tetap dengan performa yang begitu mengerikan. Ya, dan bahkan ya banyak sekali tadi target yang miss. Tiba-tiba ada Nino yang coba nge-trip jauh sekali. Ya memang dia ngebuang Shadow Kill. Tapi ya dia ngebuang Black Dragon Form juga. Jadi sama-sama ngebuang ultimate. Sehingga tim fight-nya tanpa Yuzong memang agak berat tadi. Mau nggak mau dengan high ground defense yang lumayan minim, Alter Ego. Mereka terpaksa hilangin tengahnya. Itu satu lane loh. Dari Onyx bener-bener satu lane aja. Mereka tahu nih dengan minimnya high ground defense mereka bisa dobrak. Dan nggak buru-buru. Itu sih satu hal yang sangat-sangat mahal dari Onyx. Mereka tenang. Mereka ambil orang dulu, Lord mereka hilang, ada next wave lagi. Mereka tetap ambil orang dulu. Dan endgame secara mulus. Ada momentum yang mereka ciptakan. Onyx begitu luar biasa, mereka begitu tenang. Mereka bisa ngebalikin apa yang sudah dilakukan oleh Alter Ego di game yang pertama. Onyx kembali di game yang kedua mendominasi, membalikan keadaan, menciptakan momentum. Aksi individual begitu luar biasa dari Kairi pun. Ini memanjakan mata kita. Itu dia. Dengan gak ada yang Black Dragon Form, Kairi memang tumbang tadi. Cuman untuk closingannya lihat, Sans, Lutfi, Skylar ini tenang banget, Lord mereka dihancurin. Mereka tetap apa? Fokusnya orang dulu. Mereka tahu oke pelan-pelan aja next wave ada lagi kok. Next wave-nya sampai tetap game orang dulu. Karena tadi sempat ketahan di bagian depan. Sampai Sans tadi WW-nya juga diaktifin, udah. Dan itu menjadi keunggulan untuk mereka. Satu sama sekarang game. Best of 7, sudah 2 round kita lewati. Kan seperti apa lagi di game selanjutnya, tapi untuk sekarang akankah ini semua menjadi sebuah pembeda, tapi biarkan ini semua dibahas terlebih dahulu oleh our panelists. Let's go!
Onyx just being Onyx. Yap. The Sky King tidak pernah mau jatuh dari singgasana langitnya mereka. Tas yang diprediksi kali ini gagal di 2 game yang berbeda. Tas, bagaimana tanggapan Tas? Balik lagi kayak omongan gue yang awal, bisa bener bisa enggak. Kayaknya gue udah harus buka ini nih, pembayaran buat ngeprediksi apa ya. Tapi Om Awan dan juga Profesor KB, Ya. kita bahas sedikit di sini. Onyx tadi sempat ada sedikit turbulence. Oh sangat. Oh, Bukan itu sedikit lagi. Sangat ya. Banyak. Banyak banget. Kita lihat sini, bounce back ya, tapi di saat Kairi benar-benar berhasil mainin gameplay yang sangat baik dengan flank Quad Shadow-nya. Ini salah satu titik baliknya, flanking yang dia mainkan, dan dia main Quad Shadow dengan targeting yang tepat. Ini yang tidak bisa dipungkiri. MVP of the game, please welcome Kairi. Ini kayaknya kesabaran Kairi juga sih lebih tepatnya ya. Karena dia benar-benar nungguin Bush yang spotnya bagus. Dan sebagai Hayabusa dia datang sebagai eksekutor. Dan menurutku tadi emang ada beberapa fight yang Alter Ego-nya juga nggak bersih. Kayak mereka buang banyak banget ultimate. Padahal kayak kita lihat ada Kagura, ada Yuzong. Ini kan 2 hero yang kalau bisa ultimate-nya jangan buru-buru gitu. Ya, dan kebetulan juga kita melihat memang berarti Hayabusa sepower itu ya untuk di region kita. Karena dia bisa untuk engage yang open team fight itu enak dengan Quad Shadow. Dan berulang kali memang untuk asumsi dengan flanking terakhir tadi ya. Yang sempat untuk dimenangkan, yes. Karena mungkin terpisah juga. Bagaimana Yuzong dari si Mino itu tempatnya jauh tadi waktu tempat yang terakhir. Tapi untuk di early ini Yuzong udah kayak mau makan semua pemain-pemain Onyx. Nah makanya aku tuh malah jadi punya pertanyaan sih Tas. Mungkin di atas bisa lebih spesifik soal hal inilah. Kemarin mungkin kan kita udah lihat kan Yazuke main Yisunshin 6 game. Waktu lawan EVOS dan banyak yang bilang kalau misalkan ini kan ban aja Yisunshinnya. Udah dilakuin nih sama Onyx di game yang pertama, tapi yang bikin repot Yuzongnya. Jadi sebenarnya Yuzong atau Yisunshinnya sebenarnya yang bikin repot nih dari Alter Ego. Sebenarnya kalau Alter Ego di sini posisinya kalau mau di respect hero-nya terlalu banyak sih. Iya. Kayaknya yang lebih penting itu sekarang nge-ban-nya ke arah hero-hero yang bisa buat gameplay Alter Ego semakin serem gitu loh. Ini kan di sini mereka tapi punya banyak banget gameplay kebetulan di sini. Iya banyak banget. Ya ada di Sentris Yuzong, ada di Sentris Yisunshin, kayak terlalu banyak sih menurutku. Jadi kayaknya fokus ke hero yang bisa nyusahin gameplay yang dibuat sama Onyx sih kayaknya bandnya. Harusnya. Tapi kayaknya udah mulai kelihatan deh Tas. Entah kenapa walaupun mungkin ada beberapa orang yang bakal bilang Yuzongnya Nino lagi online banget. Ini lagi on fire banget. Tapi dengan di bandnya Yisunshin kita bisa lihat tadi Ruby Gold Lane prediction early kita. Itu bener-bener langsung di flex ke area roamer. Iya. Karena mereka nggak punya damager jungle yang memang bisa pasti untuk meng-carry late game ya. Ya dan Kimi-nya diambil Om. Nah, itu. Kimi diambil, Yisunshin di ban. Jadi mid laner yang pakai Skypierce-nya habis nih masalahnya. Menurut itu kemungkinannya kalau Kimi-nya diambil dengan dipegang Alter Ego misalnya, mereka bakal tetap mainin Ruby di gold. Tapi ya ini dia sebuah flex yang dipaksakan mungkin ya dari draft oleh Onyx. Mungkin ya. Tapi kalau dari Tas tadi, option hero mid lane apa nih yang bener-bener kayak masih tersisa lah? Kayak Zuxin di ban, Kimi diambil buat Ijume. Aku kira tadi malah ke arah Lunok. Iya kan? Itu dia. Karena minimal bisa ngedamage berarti ya. Iya. Dan mungkin rumornya tadi lebih expect ke arah Helpert karena buat pressure di mid-nya aja seenggaknya. Walaupun kelihatannya komposisinya butuh badan tapi ya daripada kayak gini YOLO aja kan. Badannya tuker tapi kan. Iya. Tinggal tuker aja badannya ke arah RV jadi hybrid. Iya. Apalagi Helpert juga bisa check map loh pakai pasifnya kan. Iya. Nah, Check map terus juga damage-nya ditukar RV-nya bukan damager. Iya. Tapi Alec ya damager. Ya. Plusnya lagi ya ini Dangerous Grass loh yang dimainkan sebenarnya. Iya. Dangerous Grass. Jadi sayang ya nggak mengamankan Dangerous Grass ini Om, menurut Om. Sayang banget karena Alter Ego mereka strongnya kan apalagi di Dangerous Grass ya. Harusnya mereka udah pastinya paham untuk inside all out-nya. Tapi kita bisa bilang di beberapa match lah, atau bahkan di beberapa game yang terakhir, aku bisa melihat bahwa Alec ini loh, semakin matang dari waktu ke waktu. Dia sempat ada statement kan, kalau misalkan dia waktu di final upper bracket kayak disekolahin sama Keyboy. Wah, Dia udah sekolah banget katanya, udah belajar banyak banget kan dari Keyboy. Oke. Jadi dia udah lebih siap kayaknya buat di grand final ini. Makanya kalau kita lihat dari Alec, dia sangat matang sekali. Tapi masih dengan satu pertanyaan sih, ini Yuzong Alter Ego loh dari dulu, dari zaman season yang ke-6 yang dimana hampir mengukir sejarah juga. Kayaknya emang selalu kayak gini ya. Yuzong. Tapi kalau ngomongin ke arah yang sekolahin Alec